Ya, Assalamualaikum, izin bertanya, apakah termasuk KDRT jika istri mendapat tekanan psikis dari suami dan keluarganya, sampai istri depresi dan harus ke psikiater? Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini, Ustadz? Sementara si suami ya jelas lebih membenarkan keluarganya daripada istrinya. Sejauh mana keluarga suami bisa mencampuri rumah tangga anaknya? Syukran. Masya Allah. Itu KDRT ya, kekerasan. Nah, Ustaz. Kekerasan itu bukan saja lewat pukulan, Nah, Ustaz. tapi ada kekerasan lewat perkataan, ya, kekerasan verbal. Nah, Ustaz. Ini justru lebih menyakiti daripada Pukulan langsung. pukulan itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita mengatakan bahwa dalam Al-Quran ini yang disebutkan adalah pukulan, karena memang zaman dulu itu laki-laki pantang untuk mencaci maki, Nah, Ustaz. atau untuk bersikap keras lewat perkataannya terhadap istri-istrinya. Mereka hanya lewat tangan, ya. Itu tuntutan zaman dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang, ya, kekerasan justru yang paling banyak diperagakan itu kekerasan dalam bentuk kata, perkataan. Dan luka yang ditinggalkan oleh lisan itu tidak kering, berbeda dengan pukulan. Pukulan, Ustaz. Ya, akan hilang dalam beberapa waktu. Tapi kata-kata kita kepada pasangan kita itu tidak akan hilang. Nah, terkait dengan intervensi, sebenarnya kisah-kisah pernikahan itu ada dalam Al-Quran. Nah, Ustaz. Dalam surat Qasas yang tadi saya bacakan itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah pernikahan Nabi Musa alaihi salam, dan bagaimana sikap seorang seorang mertua Nah, Ustaz. ketika berhadapan dengan mantunya. Orang soleh di Madian itu ketika mendengarkan perkataan Nabi Musa alaihi salam, maka yang pertama kali dia ucapkan adalah takhaf, jangan kamu takut. Kemudian dia bilang, aku ingin menjadikan kamu anak menantuku. Nah, Ustaz. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya. Kemudian aku tidak akan mencampur tidak akan masuk ke dalam urusan keluargamu, rumah tanggamu. Nah, Ustaz. Kemudian juga aku tidak akan membebanimu melebihi kesanggupanmu. Ini semua yang harus dipraktekkan oleh mertua dan keluarga laki-laki, atau ya keluarga laki-laki atau keluarga perempuan. Harus seperti itu. Sebagaimana kita para mertua itu, sekalipun awal-awal pernikahan mereka itu mereka tidak ingin diintervensi. Mereka ingin menjalankan roda pernikahan mereka itu sesama mereka saja, sesama pasangan yang baru ini. Nah, hingga di sana saling mengenal, saling mengerti, saling mendewasakan diri masing-masing dengan peristiwa-peristiwa dan gonjang-ganjing awal-awal pernikahan itu. Nah, kalau mereka atau kita biarkan mereka seperti ini, maka mereka akan keluarga ini akan berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi kapan ada campur tangan di sana, maka pasangan ini merasa kalau peran mereka itu dimainkan oleh orang lain atau diatur oleh orang lain, dan menghilangkan apa yang selama ini mereka cari. Biarkan kita bebas melakukan apa yang menjadi tuntutan dan tujuan hidup pasangan yang baru ini. Nah, kalau pertanyaannya sejauh mana? Nah, Ustaz. Ya, sejauh mana itu apa ya? Tapi intinya Mungkin seberapa besar? iya, Ya, seberapa besar intinya, keluarga bisa campur tangan, Ustaz? iya, kita boleh mencampur tangan itu pada hal-hal yang mungkin kita melihat ada sisi maslahatnya. Nah, Ustaz. Dan sisi maslahat ini belum tertangkap oleh pasangan baru ini.
tapi kita tidak boleh intervensi. Nah, Ustaz. Kita hanya sebagai teman berdiskusi. Kita hanya menyampaikan yang terbaik itu menurut saya seperti ini. Mungkin menurut dia tidak baik. Nah, Ustaz. Atau menurut jalan hidupnya itu tidak cocok untuk keluarga yang baru. Nah, Ustaz. Nah, di satu sisi rijal sebagai qawwam, laki-laki atau suami sebagai orang yang bagaimana membina istrinya, itu tidak boleh mendengar atau tidak boleh membiarkan orang lain mencampuri Nah, Ustaz. urusan rumah tangganya. Itu tidak boleh. Bahkan kakak sendiri pun atau bapak sendiri pun tidak boleh. Nah, Ustaz. Jadi laki-laki harus tegas, Ustaz, ya. Iya. Ya, kecuali kalau memang yang dilakukan oleh istri itu suatu hal yang harus dinasihati atau harus diambil langkah campur tangan di sana. Nah, Ustaz. Ya, misalkan dikhawatirkan perceraian, Nah, Ustaz. fabathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Seperti itu. Baik, Ustaz. Kalaupun hal-hal yang kalau dia bilang sampai istri harus ke Psikiater, Ustaz. psikiater, berarti ini sudah jauh sekali masuknya Nah, Ustaz. campur tangannya, dan diperparah lagi dengan Suami yang lebih condong ke lebih condong. keluarga. Ya, ini juga. Jadi serasa istri kayak ditinggalkan sendiri, Ustaz, Iya. dalam masalah ini. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya suami itu terkadang dia yataghafal, sudah sadar tapi pura-pura tidak tahu. Nah, Ustaz. Ya. Atau ada juga suami yang memang sama sekali tidak mengerti. Maka komunikasi, bangun komunikasi yang baik, berbicara dari hati ke hati bersama pasangan kita. Nah, Ustaz. Itu inti dari rumah tangga, itu komunikasi sebenarnya. Komunikasi kita dengan pasangan kita, ya, dengan memilih nuansa-nuansa hati yang baik, kemudian kita berbicara dari hati ke hati, saling tukar pikiran. Nah, Adapun kita memendam sendiri, inilah yang mendatangkan penyakit dan harus kita ke psikiater. Nah, Ustaz. Nasihat Ustaz pada istri yang sudah pada tahap level ini, Ustaz. Bersabar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak suami berbincang. Nah, Ustaz. Mengajak dia berbincang tentu dengan melihat waktu-waktunya dan memperhatikan nuansa hatinya. Baik, Ustaz. Ya, kalau misalkan baru mulai berbicara, Kak, lalu sudah tinggi nadanya, maka jangan dilanjutkan. Nah, Ustaz. Tapi tunggu begitu dia tenang, ya, mungkin perutnya dikenyangkan, istirahatnya dicukupkan, ya, matanya, pendengarannya itu dikenyangkan juga. Nah, Ustaz. Baru kemudian ditanyakan atau diajak untuk berbincang-bincang. Nah, Ustaz. Ummu Sulaim punya kisah yang bagus kan? Begitu anaknya meninggal, datang suaminya, ya, dilayani dulu, dikenyangkan dulu semuanya, baru begitu tenang kondisi hatinya, barulah Ummu Sulaim berkata kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengambil anaknya. Masya Allah.